Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaan pisaunya sudah selesai. Ini saya kerjakan 2 hari. Sekarang ya musim hujan, cuacanya saat ini juga Kota Malang lagi diguyur hujan. Untuk kabar banjirnya, ada beberapa sahabat GSN yang menanyakan kabar saya, Kota Malang banjir. Iya, banjir kalau hujan deras banjir, tapi karena kita di dataran tinggi sehingga begitu hujan reda, debit air langsung surut ya, langsung genangan-genangan itu sudah langsung hilang ikut terbawa ke dataran rendah. Got-got gorong-gorongnya itu tidak mampu menampung debit air yang cukup deras ya ketika hujan, dan dari pegunungan juga. Di beberapa titik sih tentunya tiap tahun ada banjirnya itu. Terus begitu terang, begitu hujannya reda, ya sudah, airnya langsung surut di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ciliwung itu. Bahkan sampai kalau nekat menerjang banjir ya otomatis sepeda motor mogok atau mobil pun bisa tergenang mogok gitu. Sebaiknya ya harus berhenti, macet nggak masalah, berhenti dulu. Nanti kalau hujannya sudah reda pasti airnya yang di jalan itu surut. Seperti itu mungkin informasi sekilas tentang cuaca. Baik, kita kembali ke pisau ini. Jadi pengerjaan 2 hari, maksud saya bukan terkait
cuaca banjir hujan tadi ya, tidak juga sih. Kalau nyepuh pas pagi pas nggak hujan, tapi lebih ke santai pengerjaan. Jadi setelah sipuh kadang sehari dari mulai membuat bilahnya, terus disipuh, terus istirahat gitu. Tidak terlalu ngoyo. Ini satu buah pisau full tang dari material klep kapal seperti ini. Kita sipuh menggunakan media oli full hardening, full tang ya, yang biasanya di ujungnya itu seperti ini melengkung gini. Ini saya buat lurus biar nyeni, dan juga bilahnya serta gagangnya juga saya buat sedikit ada sudut ya, dari sini lurus, terus di separuh menuju mata bilah itu sedikit nyudut. Sama juga dengan gagangnya. Gagangnya terbuat dari kayu nangka, itu saya buat sudut. Nah ini dibuat sudut. Konstruksinya full tang, ada aksesoris ini akrilik putih ini dengan 3 pin kuningan. Untuk panjangnya 20 cm panjang bilahnya. Terus di pangkal ini 3,5 cm lebarnya, dan memiliki ketebalan 3,5 mili menipis ke ujung. Seperti ini. Ini kalau misal mau dibuat seset enak, dibuat sembelihan hewan-hewan kecil, terbesar kambing, ya, gibas, domba, biri-biri bisa ini. Kalau misal mau dipakai sembelihan sapi bisa, karena full tang. Terus ya tentunya orang yang memakai sudah memiliki teknik sembelihan kayak tarik yang sudah mumpuni tentunya. Ini enak kalau mau dipakai tarik. Tek, ini genggamannya nyaman, sudut gini, tarik red. Seperti yang sering saya sampaikan tekniknya. Kita cek dulu di kertas HVS untuk ketajamannya. Wah, Masya Allah. Klep kapal tajamnya begini, halus, di pangkal halus, tengah halus, lembut, tidak ada sendatan, mantep banget. Ini sembelihan. Kalau sembelihan itu meskipun punggung tebal, separuh ini sedikit nyudut, ya, ngeflat. Ini mau rencana mau tak buat ngonvek gitu kan, separuh tapi ya belum, masih belajar, jadi belum bisa rapih untuk ngonveknya. Intinya separuh ke sini saya buat ramping. Nah, kalau sembelihan ya dipergunakan untuk sembelihan, tidak boleh untuk tebas-tebas. Karena meskipun model golok, meskipun gede model golok, karena dari awal pembentukan, pemilihan material, pembentukan bilah, teknik sepuh dan seterusnya sampai finishing mengasah ketajaman itu memang diperuntukkan untuk sembelihan. Bentuk ukuran material apapun, kalau dari awal untuk sembelihan, maka tidak boleh dicoba ke tebas-tebas bambu, meskipun hanya uji coba. Ya kalau saya seperti itu, silahkan misalkan ada di yang lain mencontohkan dengan cara ditebas-tebas, silahkan. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk itu, karena pasti akan berkurang ketajamannya atau bahkan bisa rusak ketajamannya gitu. Bahkan sampai di slash kresek pun, plastik kresek saya tidak merekomen, sudah sering saya sampaikan dari dulu. Tajamnya halus, enak ini, mau dipakai kayak tarik pun enak. Seperti ini, mantep, mantep banget. Terus untuk teknik sepuh kemarin kan saya sepuh dengan media oli sampai hangat ya. Selanjutnya saya celup ke air dan saya temperingnya menggunakan tungkunya. Saya penasaran di atas tungku. Kalau di dalam tungku itu siramiknya kan nggak menyerap panas ya. Tapi kalau di atas tungku saya itu dia panas ya, di atasnya ya. Atau mungkin lapisannya yang lain itu 2 lapis, yang atas itu tipis gitu mungkin ya. Intinya
atau memang dekat dengan semburan apinya, jadi masih menyimpan panas. Saya tes di situ, ada bunyi ces 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 ces, ces. Saya lihat, saya coba pegang, itu panas memang. Dari mulai dia kena air dingin, terus dia, artinya tempering dengan manual di atas tungku itu sudah sangat cukup. Terbukti seperti ini bagusnya, bagus banget tajamnya. Ketika sudah di finishing asah, mantap ini, Masya Allah. Jadi tinggal proses selanjutnya kita minta tolong tim untuk membuat sarungnya. Jadi nanti tinggal kalau ada sahabat GSN atau siapapun yang berminat, tanyakan ke nomor WA yang tertera, nanti tambah sarung, dikasih logo, kasih nama, insya Allah tambah cakep. Kita itu kalau punya sesuatu yang bagus, membuat diri kita percaya diri. Kita semakin percaya diri, bukan sombong ya, percaya diri dengan sombong itu beda. Baik, seperti itu mungkin celoteh review dari Kubu GSN, satu buah pisau sembelih klep kapal konstruksi full tank dengan gagang kayu nangka di pin 3, panjang bilah 20 cm, terlebar 3,5 cm, dan ketebalan 3,5 mm menipis ke ujung. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.